Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kifah Aha Putra yang menjadi dosen pembimbing mata kuliah sejarah peradaban Islam. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kelompok kami bisa mempresentasikan gerakan modernis Islam, mata kuliah sejarah peradaban Islam. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu Adinul Islam. Sebelum itu, kami di sini akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Ki Ageng Nasroh Mangkunegara Putra dan teman saya Muhammad Zidan Alvaru, Muhammad Andrian Hidayatullah akan mempresentasikan mata kuliah sejarah peradaban Islam yang berjudul Gerakan Modernis Islam yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Andrian Hidayatullah. Pengertian gerakan modernis Islam. Modernisme secara etimologi atau secara bahasa berasal dari kata modern dan isme. Modern artinya yaitu yang terbaru atau yang mutakhir. Sedangkan isme artinya adalah faham. Apabila kita gabungkan maka menjadi kata modernisme yang mengartikan adalah suatu faham yang melatar belakangi lahirnya dunia modern. Kata modern juga berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus yang artinya adalah sekarang. Arti ini tidak mengacu kepada waktu saja, akan tetapi arti ini terpacu terutama pada pikiran dan tindakan. Di dalam Islam, modernisasi diartikan sebagai upaya yang menafsirkan Islam melalui pendekatan rasional untuk menyesuaikan dengan zaman dan menyesuaikan dengan perubahan yang sedang berlangsung di dunia modern. Maka dari itu, modernisasi Islam ini sangat penting untuk menyesuaikan dengan kehidupan yang akan datang. Untuk materi yang kedua yaitu perkembangan gerakan modernisasi Islam. Pemikiran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam timbul terutama sebagai hasil kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Dengan adanya kontak itu, umat Islam pada abad 19 sadar bahwa mereka telah mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat. Pembaruan ini ditandai dengan kemunculan gerakan Wahabiyah yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1703 hingga 1787 Masehi di Arabia. Kemudian gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dipimpin oleh Said Muhammad Sanusi pada tahun 1787 hingga 1859 Masehi asal Aljazair. Gerakan pembaharuan ini pun akhirnya merambah pula ke dunia politik. Gagasan politik yang pertama kali muncul ialah gagasan pan-Islamisme atau persatuan Islam sedunia, yang awalnya gagasan ini diusung oleh Wahabiyah dan Sanusiyah, namun baru disuarakan dengan lantang oleh tokoh pemikir Islam terkenal, yaitu
Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1839 hingga 1897 Masehi, asal Afghanistan. Kemudian pengaruh modernisasi Islam terhadap Indonesia. Bermula dari pembaharuan pemikiran dan pendidikan Islam di Minangkabau yang disusul oleh pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia yang ditandai dengan berdirinya organisasi Jamiatul Khair pada tahun 1905. Organisasi ini pada dasarnya terbuka untuk semua golongan muslim, namun mayoritas anggotanya adalah orang-orang Arab. Kebangkitan Islam semakin berkembang membentuk organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti Sarekat Dagang Islam atau SDI yang berdiri di Bogor pada tahun 1909 dan di Solo pada tahun 1911. Kedua, ada Persyarikatan Ulama di Majalengka di Provinsi Jawa Barat pada tahun 1919. Kemudian ada Muhammadiyah yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1912. Kemudian Persatuan Islam atau Persis yang lahir di Bandung pada tahun 1920-an. Kemudian ada Nahdlatul Ulama atau NU yang lahir di Surabaya pada tahun 1926. Dan yang terakhir ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI yang lahir di Candung di Bukit Tinggi pada tahun 1930. Organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam dan organisasi-organisasi yang didirikan kaum terpelajar menandakan tumbuhnya benih-benih nasionalisme dalam pengertian modern yang di kemudian hari berperan aktif dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir yaitu bentuk-bentuk modernisasi Islam yang ada di Indonesia. Pembaruan dalam Islam atau gerakan modern Islam merupakan jawaban yang ditunjukkan terhadap krisis yang dihadapi oleh umat Islam pada masanya. Kemunduran Kerajaan Utsmani yang merupakan pemangku Khalifah Islam setelah abad ke-17 Masehi telah melahirkan kebangkitan Islam di kalangan warga Arab di pinggiran Imperium Utsmani. Adapun beberapa bentuk pembaruan Islam di Indonesia ada 4. Yang pertama, gerakan Puritanisme. Yang kedua, gerakan reformisme. Yang ketiga, gerakan radikalisme. Dan yang terakhir, yaitu gerakan neo-sufisme. Gerakan yang pertama atau gerakan Puritanisme ini pertama kali diprakasai oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Najd. Gerakan Puritanisme ini masuk ke Indonesia melalui 3 orang yang telah selesai pulang dari haji di Tanah Suci, yaitu yang pertama Haji Miskin, yang kedua Haji Sumani, dan yang ketiga Haji Piobang. Mereka melakukan penentangan terhadap praktek kehidupan beragama masyarakat Minangkabau yang telah banyak terpengaruh oleh unsur-unsur tahayul, khurafat, dan bid'ah, yang mana beberapa unsur tersebut telah merusak akal dari keislaman warga di sekitarnya. Yang kedua yaitu gerakan reformisme. Gerakan ini adalah suatu gerakan pembaruan yang dilakukan untuk kembali kepada dasar Islam yang asli. Kelompok ini berusaha menerapkan sistem ajaran Islam seperti yang telah diajarkan pada masa lampau atau pada zaman Nabi Muhammad SAW. Gerakan yang ketiga yaitu gerakan radikalisme.
Yang mana gerakan ini merupakan salah satu gerakan yang dilakukan oleh para pembaharu Islam untuk membangkitkan kembali semangat masyarakat Islam, sehingga mereka akan menjadi masyarakat yang maju. Namun sebelum itu, unsur-unsur yang terdapat dalam ajaran Islam yang tercemar oleh tahayul, bid'ah, dan khurafat harus dibersihkan terlebih dahulu. Lalu gerakan yang terakhir yaitu gerakan Neosufisme. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari gerakan yang dilakukan para pembaharu dari kelompok tarekat atau tasawuf dengan mengambil bentuk baru. Bentuk baru itu adalah aktivisme. Bentuk aktivisme dalam gerakan ini membuat masyarakat menjadi dinamis. Bahkan dengan gerakan ini, masyarakat dapat mengembangkan diri tanpa banyak bergantung kepada uluran kelompok atau bangsa lain. Mungkin cukup sekian video yang dibuat oleh kelompok kami. Bila ada kaca yang pecah, jangan dimasukkan dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.